Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali bersama Bu Ria. Kali ini kita akan belajar muatan IPS tema 3, subtema 3. Ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum melaksanakan penilaian tengah semester ganjil. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi pembangunan sosial budaya di Indonesia. Siswa dapat mengidentifikasikan manfaat keberagaman dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia. Organisasi sebagai bentuk pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk mendukung pembangunan sosial budaya. Salah satunya dengan membeli produk pangan lokal seperti beras, sayur, dan buah-buahan. Hal ini baik untuk mendukung pemberdayaan petani serta produk dalam negeri. Selain itu, kita juga ikut membantu meningkatkan kesejahteraan para petani dan pengusaha kecil dalam negeri. Contoh organisasi yang pertama adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A. Untuk meningkatkan kesejahteraannya, para petani mendirikan Perkumpulan Petani Irigasi. Perkumpulan Petani Irigasi kini berubah nama menjadi Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A. P3A merupakan contoh organisasi yang mendukung pembangunan sosial budaya. P3A disebut tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, P3A disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan dari generasi sebelumnya. Organisasi P3A dibentuk di setiap desa yang memiliki areal irigasi. Pembentukannya dilakukan oleh petani berdasarkan kebutuhan serta dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Seluruh petani dapat menjadi anggota organisasi ini tanpa memandang perbedaan. Pembentukan organisasi P3A ikut menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Organisasi P3A memiliki berbagai tujuan, antara lain menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air, menjadi wadah berkumpulnya para petani untuk bertukar pikiran, menjadi tempat para petani untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, baik secara individu maupun bersama. Yang terakhir, memberikan pelayanan kebutuhan petani terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya. Organisasi P3A tidak tergantung kepada pihak luar. P3A berkembang secara perlahan dan bertahap. Pembiayaan organisasi ini berasal dari kemampuan para anggotanya. Organisasi ini boleh menerima bantuan, tetapi tidak menggantungkan diri dari bantuan tersebut. Para anggota P3A harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Organisasi P3A terbuka terhadap pengetahuan dari luar. Hal itu bertujuan untuk menambah wawasan mereka berdasarkan pengalaman orang lain. Sejalan dengan perkembangannya, P3A diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha mandiri yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian dan sebagainya maupun dalam upaya pemasaran. Selain itu, organisasi ini diharapkan juga berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Contoh organisasi yang kedua adalah Sanggar Karawitan Puspa Nayaga. Sanggar Karawitan Puspa Nayaga berdiri pada 12 Oktober tahun 2010. Sanggar ini berlokasi di Gamping Lor, RT 05, RW 12, Ambar Ketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Tujuan didirikannya Sanggar Karawitan Puspa Nayaga ini adalah untuk memberikan wadah pada generasi muda yang mempunyai hobi di bidang karawitan. Sanggar Karawitan Puspa Nayaga beranggotakan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap seni, tokoh masyarakat,
dan pejabat pemerintah yang diangkat sebagai anggota kehormatan. Dengan adanya Sanggar Karawitan Puspanayaka, para anggota dapat menyalurkan bakat seni, khususnya seni karawitan. Selain itu, sanggar ini diharapkan juga dapat menambah pendapatan masyarakat. Organisasi P3A dan Sanggar Karawitan Puspanayaka merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Manfaat pembangunan sosial budaya bagi masyarakat secara langsung antara lain menjaga kelestarian budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat menumbuhkan kerukunan dalam masyarakat, menyalurkan bakat generasi muda, dan mengembangkan keterampilan masyarakat. Manfaat secara tidak langsung mempererat tali persaudaraan, memperkaya kebudayaan nasional, menjadi identitas negara Indonesia di seluruh dunia, menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara, serta menarik minat wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.